Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd, masyaral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Azza wa Jal pada surah Al-Ma'arij, dan di bagian akhir daripada surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang kafir di akhirat kelak nanti, terkhusus ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya untuk diadakan perhitungan. Dan seperti yang disebutkan pada surah-surah yang lain, di mana pada hari tersebut, itu pada hari kiamat, wajah manusia terbagi dalam dua bagian. Ada yang ceria, tersenyum, bergembira, dan ada pula yang muram. Dan keadaan seperti itu sangat dipengaruhi oleh amal seseorang ketika masih di dunia. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Nuh. Surah Nuh juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surah Nuh termasuk salah satu surah yang di dalamnya tidak diceritakan selain daripada kisah Nabi Nuh. Berbeda dengan surah-surah yang lain, seperti misalnya surah Ibrahim, Yusuf, dan yang lainnya, maka selain diceritakan tentang Nabi yang menjadi nama surah tersebut, juga diceritakan hal-hal yang lain. Tapi pada surah Nuh ini, dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang Nabi Nuh. Dan kisah Nabi Nuh adalah salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara terperinci di dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita perhatikan kisah para nabi di dalam Al-Qur'an, ada yang hanya disebutkan namanya saja, seperti Ilyasin, wal Yasa', itu hanya disebutkan namanya tapi tidak disebutkan kisahnya. Ada juga yang disebutkan kisahnya tapi hanya sekilas saja, seperti Hud alaihi salam. Tapi ada juga yang disebutkan secara terperinci, seperti Nabi Nuh, demikian pula Nabi Musa alaihi salam, dan beberapa nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya secara terperinci. Dan di antara tujuan terbesar daripada dikisahkannya kisah-kisah para nabi itu tidak lain untuk meneguhkan hati kita di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau berita-berita tentang para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami teguhkan, kami kokohkan
hatimu. Jadi itu salah satu manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita membaca dan mentadabburi kisah-kisah para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul adalah sosok yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi." Ya, mereka para nabi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuknya kalian ambil petunjuk itu. Jamaah rahimakumullah, baik kita masuk ke penjelasan daripada firman Allah di dalam surah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Inna arsalna Nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan seperti itulah utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, di mana setiap nabi dan rasul yang diutus, maka mereka diutus kepada kaumnya. Karena salah satu modal yang sangat penting dan dibutuhkan di dalam berdakwah dan mengajak orang kepada jalan Allah Azza wa Jalla adalah mengetahui keadaan orang-orang yang kita ajak. Maka ketika yang diutus itu adalah dari kaum orang yang menjadi objek dakwah, maka itu akan lebih memudahkan bagi nabi dan rasul tersebut untuk menyampaikan materi dakwahnya, ya, karena ia telah mengetahui keadaan orang yang mereka ajak. Ya, karena berdakwah atau mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla itu ada kemiripan seperti orang yang mengobati penyakit, di mana ketika kita ingin mengobati suatu penyakit, maka kita butuh untuk mengetahui keadaan orang yang sakit tersebut sehingga kita bisa memberikan obat yang tepat. Maka seperti itu pula ketika seorang berdakwah, maka dia butuh selain mengetahui apa yang akan ia sampaikan, juga ia butuh untuk mengetahui keadaan orang yang akan menjadi objek daripada dakwah yang ia sampaikan. Ya, karenanya di dalam penjelasan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Salah satu ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah ilmu tentang keadaan orang yang kita ajak ke jalan Allah Azza wa Jalla. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak, ya, agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu. Ini tujuan, ya, ini salah satu tujuan Nabi Nuh diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya, dan ini tujuan seluruh para nabi ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan. Ya, peringatan dari apa? Peringatan dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dalam menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla itu tidak cukup hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kabar gembira, hal-hal yang berkaitan dengan fadilah dan keutamaan, tapi
ketika kita menyampaikan agama ini, kita juga menyampaikan hal-hal yang di dalamnya mengandung peringatan, berita-berita tentang neraka, berita-berita tentang siksa Allah Azza wa Jalla. Syekh Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan ayat ini mengatakan, fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumi. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Allah mengutusnya, itu mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, rahmatan bihim, sebagai rahmat bagi mereka. Jadi diutusnya para nabi itu adalah rahmat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena melalui mereka kita mengetahui jalan yang mengantarkan kita ke surga dan juga mengetahui jalan yang menjauhkan kita dari neraka. Dan selepas wafatnya para nabi dan ditutupnya kenabian itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas para nabi itu diemban oleh para ulama. Sehingga kehadiran para ulama itu juga adalah nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Rahmatan bihim wa indharan min azabillahil alim, dan peringatan dari azab Allah yang sangat pedih. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim. Para nabi ketika memperingatkan manusia dari azab Allah itu didasari oleh rasa khawatir dan rasa takut. Jika mereka terus-menerus di atas kekufurannya, jika mereka terus-menerus di atas kemaksiatannya, mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan peringatan, dan peringatan itu adalah peringatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang mendengarkannya hendaknya bersyukur, karena itu adalah karunia, itu adalah nikmat. Karena kita diingatkan supaya kita tidak celaka di akhirat kelak nanti. Dan itu juga merupakan salah satu tanda-tanda keimanan. Ketika seseorang merasakan manfaat dari peringatan, maka itu adalah tanda bahwa di dalam dirinya terdapat keimanan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Artinya keimanan itu menjadi penentu apakah peringatan itu bermanfaat atau tidak. Karena di dalam Al-Quran ada juga yang Allah sebutkan di mana peringatan itu tidak ada efeknya kepada dirinya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja baginya, bagi mereka, engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Bahkan ada yang lebih buruk dari itu, di mana ketika diberikan peringatan, fazadathum rijsan ila rijsihim. Ketika disampaikan kepada mereka peringatan, justru semakin bertambah pembangkangan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dialami oleh orang-orang munafik. Jadi peringatan yang disampaikan oleh para nabi itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita jika di dalam diri kita terdapat keimanan. Semakin kuat keimanan kita, maka semakin banyak manfaat yang kita dapatkan dari peringatan yang disampaikan. Dan itu yang perlu untuk kita periksa pada diri kita masing-masing. Di saat kita mendengarkan peringatan, di saat kita mendengarkan nasihat, apakah ada manfaat yang kita dapatkan dari nasihat tersebut? Apakah terasa bahwa iman kita menjadi lebih kuat atau tidak? Famtathala Nuhun alaihi salam lidzalik. Dan Nuh alaihi salam mengerjakan
dan menerapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wabtadara li amrillahi ta'ala. Dan Nuh alaihi salam bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Dan seperti itulah menyikapi setiap perintah Allah Azza wa Jalla, di mana kita diperintahkan untuk bersegera di dalam menyikapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan mencakup yang hukumnya wajib dan juga yang hukumnya sunnah. Jadi merupakan salah satu bentuk kekeliruan kalau seseorang tidak bersegera melakukan suatu perintah hanya karena dia menganggap hukum daripada perintah itu adalah sunnah dan tidak wajib. Di dalam menyikapi suatu perintah, selama kita mampu mengerjakannya, maka kita tidak membeda-bedakan sunnah dan wajib. Kita membedakan sunnah dan wajib itu kalau kita harus diperhadapkan oleh pilihan di mana kita tidak bisa mewujudkan seluruh perintah. Maka kita pilih yang wajib untuk kita jadikan sebagai skala prioritas. Tapi dalam keadaan kita bisa mewujudkannya, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Kita berlomba untuk mengerjakannya. Sunnah atau wajib kita berlomba untuk mengerjakannya. Dan itulah yang tergambar sangat jelas dalam sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para tabi menceritakan bahwa mereka berlomba mengerjakan amalan yang sunnah sebagaimana mereka berlomba mengerjakan amalan yang wajib. Faqala, "Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin." Nabi Nuh sebagaimana Allah kisahkan mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah nadhirun, pemberi peringatan, mubin, yang jelas." Maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu adalah sesuatu yang jelas. Tidak ada kesamar-samaran di dalamnya. Dan seperti itulah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh para nabi itu adalah risalah yang jelas. Tidak ada yang samar-samar di dalamnya. Karena Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Kenapa? Karena sangat jelas. Tidak perlu dipaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Tinggal niat baik dari seseorang. Kalau dia memang sungguh-sungguh ingin mengikuti kebenaran, maka pasti kebenaran itu akan nampak di hadapannya. Tapi ketika dia tidak memiliki niat untuk mengikuti kebenaran, apalagi kalau sampai pada tingkat dia hanya mencari pembenaran atas keburukan yang ada pada dirinya, maka kebenaran itu akan terlihat gelap di dalam pandangannya. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan yang benar itu benar. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang diperlihatkan yang benar itu tidak benar dan yang salah yang dilihat benar. Nadhirun mubin, peringatan yang jelas itu dijelaskan oleh Syekh Sa'di, wadihun nadhara, jelas peringatannya, litaudihi ma undhira bih, karena sangat jelasnya materi yang akan disampaikan, wa ma undhira anhu, dan juga sangat jelas dari apa ia diperingatkan, maksudnya diperingatkan dari siksa Allah Azza wa Jalla. Wa bi ayyi syai'in tahsulun najah, dan juga sangat jelas dengan cara apa orang itu selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Itu semua lengkap disampaikan oleh para nabi. Sehingga tugas kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebatas mempelajari saja. Apa yang datang dari Nabi kita pelajari dan kita amalkan. Semakin bertambah ilmu kita,
semakin bertambah pengetahuan kita tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula peluang kita untuk bisa berada di atas jalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhi jalan yang mengantarkan ke dalam neraka. Ya, karenanya ilmu ini tidak ada batas, tidak ada finishnya untuk kita mencarinya. Ya. Karena ilmu itu adalah wasilah untuk beramal. Dan kita butuh terus untuk beramal. Dan secara otomatis kita terus butuh untuk berilmu. Ya, karena dengan ilmu amal kita menjadi benar dan niat kita dalam beramal juga menjadi benar. Tanpa ilmu amal kita salah dan niat kita di dalam beramal juga salah. Sebagai contoh, seorang mau salat, ketika dia tidak tahu tata cara salat, maka tata cara salatnya akan salah. Ketika dia tidak tahu bahwa suatu amalan itu diperintahkan, lalu tetap dia mengerjakannya, maka pasti niatnya akan salah. Jadi ilmu itu membenarkan niat dan membenarkan cara di dalam kita mengamalkan suatu amalan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah tambahkanlah untukku ilmu. Dan kita melihat para nabi sangat gigih di dalam persoalan ilmu. Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana beliau adalah seorang nabi, tapi begitu mendengar ada hamba Allah yang diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada dirinya, maka Nabi Nuh berazam untuk pergi mencari orang tersebut agar bisa mengambil ilmu darinya. Ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, "Lau anna ahadan yastaghni 'anil ilm lastaghna anhu Musa." Sekiranya ada orang yang merasa cukup dari ilmu, maka Nabi Musa lah orangnya, tapi ternyata tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal ayat surah Nuh juga menyebutkan bahwa ketika seseorang mengikuti peringatan yang dibawa oleh para nabi, meskipun di ayat ini menyangkut Nabi Nuh, tapi berlaku kepada siapa saja yang mengikuti peringatan yang dibawa oleh para nabi. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Fa innahum idza taqullah ghufira dzunubuhum. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mengikuti seruan, ajakan, peringatan yang dibawa oleh Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan inilah salah satu target utama seorang hamba, bagaimana supaya dosanya diampuni, sehingga ia berusaha mencari sebab-sebab diampuninya dosa tersebut. Wa idza ghufira dhunubuhum hasala lahumun najaa minal adzab wal fawz bits thawab. Dan kalau dosa telah diampuni, maka tahapan berikutnya, ya, atau manfaat berikutnya, dia akan selamat dari siksaan dan akan mendapatkan kemenangan berupa dimasukkan ke dalam syurga. Wa yuakhirukum ila ajalin musammah. Ya, dan Allah Azza wa Jalla akan menangguhkan dan mengakhirkan sampai pada waktu yang ditentukan. Ay yumattiukum fi hadhihi ad-dar. Makna daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan kepada mereka fi hadhihi ad-dar, di dunia ini, wa yadfa'u ankumul halak, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah dan menghalangi engkau dari dibinasakan sampai tiba waktunya, ila ajalin musamma. Karena ketika ajal telah tiba, maka tidak akan mungkin berakhir meskipun hanya beberapa saat. Ya, tidak mungkin ditangguhkan lagi meskipun hanya beberapa saat. Walaisal mata abadan, ya, dan kesenangan di dunia itu tidak ada yang abadi, ya, karena kematian itu sunnatullah al-kauniyah yang pasti terjadi, maka pasti ada
batas akhirnya. Ya. Makanya kesenangan yang hakiki yang kita cari itu adalah kesenangan setelah kematian. Ya, karena itulah yang abadi. Fa innal mauta la budda min. Ya, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Nah, makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ajal yang telah ditentukan oleh Allah ketika dia tiba maka tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diakhirkan. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Jadi apapun yang diperlihatkan oleh seorang manusia terhadap peringatan-peringatan yang Allah sampaikan kepadanya, pada akhirnya dia akan berhadapan dengan kematian. Sehingga ketika seorang menggunakan akalnya, maka dia akan memilih untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para nabi. Karena akhirnya adalah kematian. Mau dia beriman, mau dia akhirnya adalah kematian dan pasti ada balasan. Sehingga kalau seseorang menggunakan akalnya, maka pasti akan beriman. Fir'aun saja yang sangat angkuh bahkan sampai mengaku Tuhan, begitu mengetahui bahwa kematian sudah pasti menemui dirinya, dia juga ingin beriman, hanya saja dia terlambat. Dia terlambat sehingga tidak lagi bermanfaat taubatnya. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan, maka kita jadikan kesempatan tersebut, umur yang Allah berikan kepada kita, untuk kita manfaatkan agar kita mendapatkan kenikmatan yang abadi setelah kematian. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga ayat-ayat yang kita dengar pada pagi hari ini bisa menjadi nasihat bagi kita, menambah ilmu dan keimanan kita, sehingga kita semakin istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.